Kecahnya ya, sehingga kita hampir semua lagu dinyanyikan dengan lagu-lagu Mandarin. Puji Tuhan. Kong si pacai, kong si pacai, pakai tangan nggak? Kong si pacai Xinian Kuai. Benar nggak omongan saya ya? Benar lah ya. Puji Tuhan. Ya, semoga tahun ini kita mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Tahun yang baru ini kita mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah dari hasil usaha kerja keras kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita tahu hari ini kita merayakan Imlek. Ya, kita ingat kisahnya bahwa Imlek itu bahwa ribuan tahun yang lalu ada monster ya. Namanya apa itu monsternya? Apa nama monsternya? Macan. Oh, kata kelereng macan ya. Namanya Nian ya. Datang pada akhir tahun Cina. Jadi masyarakat sangat takut sekali. Kenapa? Karena giginya panjang katanya. Tanduknya panjang. Dan kalau dia datang, dia akan memakan hasil bumi. Dia akan memakan binatang-binatang, peliharaan semuanya. Bukan hanya itu, termasuk manusia juga dimakan dengan lahapnya. Karena itu semua harus sembunyi, harus berkurung di dalam rumah. Lalu apa yang terjadi? Nasihat para leluhur supaya dia takut, mereka harus menyalakan petasan-petasan yang lentera-lentera merah. Makanya di sini aman, ada lentera merahnya. Tapi kita aman bukan karena ini ya. Ada lentera merah, aman, nggak datang Nian gitu ya, enggak ya. Tapi karena berkat Tuhan yang memberikan keamanan kepada kita. Jadi nasihat para leluhur, buat petasan-petasan, lentera-lentera merah itu dinyalakan, gulungan kertas merah-merah. Tuh, di sini ada gulungan kertas merahnya ya. Semua merah. Nah, saya juga pakai baju merah supaya niannya kabur gitu ya. Tapi bukan ya. Tapi ya hanya memang tradisi. Puji Tuhan. Dan itu mereka lakukan, dan apa yang terjadi? Nian pun tidak muncul lagi. Wow. Semua bisa keluar dari persembunyian mereka. Selama itu mereka terkurung di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Imlek menjadi hari perayaan yang luar biasa. Hari kelepasan dari kurungan. Hari yang penuh dengan syukur karena kepergian Nian yang mengancam hasil bumi, hasil usaha, yang mengancam nyawa. Bukan hanya nyawanya, nyawa anak-anaknya, nyawa semuanya terancam ya. Tetapi karena Nian sudah pergi, maka kita merayakan, mereka merayakan, semua merayakan Imlek, menyambut. Karena sekalian pada waktu itu muncul musim semi. Sebelumnya musim dingin, musim semi, mereka bersuka cita. Nian pergi, ada lagi musim semi yang membuat mereka punya kesempatan untuk bercocok tanam lagi, bertani kembali, berkarya lagi, melakukan kegiatan mereka lagi. Ada harapan baru untuk bisa kaya raya lagi, untuk bisa mendapatkan berkat-berkat lagi. Mereka bisa beraktivitas, melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Kebebasan ada, kesempatan berkarya ada. Oleh karena itu mereka berpesta ya, makan-makan, berbahagia, dan tidak lupa dengan bagi-bagi angpaunya. Nanti ada bagi-bagi angpau? Ada nggak bagi-bagi angpau nanti? Ada lah ya. Semua bersuka cita hari ini? Amin. Wah, itu adalah tradisi ya. Ya, keadaanku tetap seperti dikejar-kejar Nian. Jangan ya, karena ada Tuhan yang memberikan kebebasan kepada kita. Imlek menggambarkan harapan baru, kegembiraan baru, semangat baru. Sekali lagi, Gongsi Facai. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Semua ditanggalkan dulu kesedihannya, semua ditanggalkan dulu masalahnya ya. Hari ini waktunya kita harus bersuka cita. Kalau tidak bersuka cita berarti sedang dikejar-kejar Nian.
Ya, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, ya, perayaan Imlek juga ada, yaitu terbebas dari ini, ya, terbebas dari kuasa yang mengurung kita, yang tidak bisa berekspresi, membuat kita tidak bisa berkarya, ya, yaitu ketika iblis dihancurkan. Niat atau setan yang selalu mengurung manusia dengan ketakutan, membuat manusia dengan ketakutan, dengan ancaman-ancamannya yang akan merusak, yang akan menghancurkan apa? Menghancurkan hasil bumi. Seperti tadi yang makan hasil bumi, makan binatang-binatang, itu kan usaha juga ya, binatang-binatang peliharaan. Jadi niat atau setan yang selalu mengurung, membuat kita ketakutan kita akan kehilangan hasil bumi kita, hasil usaha kita, membuat kita tidak merdeka, tidak bisa melakukan apa-apa. Kita berada di dalam kurungan apalagi kurungan kemarahan, kurungan keegoisan, kurungan kesombongan, kurungan sakit penyakit, terus-menerus terkurung dalam sakit penyakit, kurungan sifat lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kurungan apalagi? Kurungan penyakit hati, sakit hati, tersinggung, apalagi? Kecewa, tawar hati, tambah-tambahkan lagi. Tidak bisa memaafkan, minder, tidak percaya diri, tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuat apa-apa, hidup dalam kebodohan, kemalasan, kejenuhan, itu yang ada dalam hidup orang-orang yang masih berada di dalam kurungan niat ataupun kurungan setan, yang tidak bisa merasakan Imlek atau kebahagiaan, kegembiraan atau kebebasan. Bapak Saudara, hidup hanya untuk diri sendiri, tidak bisa keluar dari rumah, hanya memikirkan diri sendiri, hatinya terkurung dalam kubangan pikirannya, hatinya yang kotor, kekuatannya terkurung. Dia punya kekuatan, dia punya keahlian, tapi tidak bisa dipraktekkan, Bapak Saudara, karena terkurung, ya. Jadi oleh karena itu hari ini saya berikan tema terbebas dari kurungan. Kurungan apa? Selama ini terkurung dalam keegoisan, terkurung dalam kemarahan, terkurung dalam berbagai macam sakit hati, terkurung dalam kekeringan, kemiskinan, sakit penyakit. Kenapa hal ini terjadi? Karena ya, niat yang mengancam. Niat apa? Niat setan. Niat apa? Niat duniawi. Niat apa? Niat kedagingan kita. Berarti di dalam kedagingan kita ini juga ada niat, Bapak Saudara. Tanpa kita sadari ada niat, ada monster di dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa berbahagia, tidak bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Selama setan, selama niat, selama dunia ini yang mengambil alih. Jadi kalau niat bebas berkeliaran, artinya dia yang mengambil alih kekuasaan, dia yang memerintah, Bapak Saudara, sehingga semua harus bersembunyi. Selama niat, selama setan, selama dunia, selama kedagingan kita ini, ya, sifat lama kita ini yang berkuasa, yang memerintah hidup kita, maka otomatis, Bapak Ibu Saudara, otomatis yang saya sebutkan tadi, tidak bisa berkarya, hidup hanya untuk diri sendiri, terkurung dalam sakit penyakit dan segala macam kelemahan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Otomatis, Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang yang emosional, yang tidak bisa berubah, keras hati, ketakutan, sulit memaafkan, tidak berkarya, hidup hanya untuk diri sendiri, putus asa, kecewa. Sehingga Bapak Saudara, kita akan menjadi orang yang mudah menyerah. Karena cuma di rumah doang kan. Waktu itu mereka hanya di rumah. Mau bagaimana lagi? Kalau begini terus nggak bisa berkarya juga, mau ngapain? Udah nyerah, terima, pasrah apapun yang terjadi. Tidak ada kemakmuran pastinya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebersamaan. Orang cuma di rumah, tidak bisa keluar ketemu tetangga, tidak bisa berbagi dengan tetangga, tidak bisa curhat dengan tetangga, tidak bisa saling mendoakan dengan tetangga, tidak bisa saling tolong menolong,
tidak ada kebahagiaan, bagaimana? Alami Imlek. Apa itu alami Imlek? Ya, alami solusi untuk mengusir nian dari hidup kita. Cari solusinya. Kalau solusi mereka tadi apa? Pasang petasan, pasang lentera merah. Solusi kita apa? Supaya kita tidak hidup dalam ketakutan terus. Supaya kita tidak terkurung dalam sifat lama kita. Ya. Supaya kita bisa berkarya. Apa solusinya? Mari kita baca Matius 6 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama di hari raya yang indah ini. Matius 6 ayat 33. Dengan harapan setelah ini hidup kita akan lebih makmur dan berbahagia. Amin. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3 semua membaca. 1, 2 ya. Cari. Oke. Ulang-ulang. Lebih kompak lagi. 1, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Semuanya itu apa? Semuanya itu ada dicatat di ayat sebelumnya. Ayat 32. Semua yang dicari bangsa-bangsa, semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Pasti udah muncul itu ya. Kalau dicatat banyak yang diharapkan. Semua, tidak terkecuali Bapak Saudara. Kekayaan, kebutuhan makan minum, kebutuhan apalagi mobil, kesuksesan, kesehatan, jabatan di tengah-tengah pekerjaan kita, berkat, kemakmuran, kebahagiaan, semua Bapak Saudara. Semua yang kita butuhkan akan kita dapatkan, itu janjinya ya. Jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Artinya tanpa sebenarnya tambah-tambahan itu pun kita sudah hidup bahagia Bapak Saudara. Tapi itu akan diberikan tambahan Bapak Saudara untuk kita semuanya. Ya, termasuk apa? Termasuk kekasih yang baik hati bagi yang masih jomblo ya. Istri yang baik, suami yang baik. Oh, bisa dapat istri yang baik lagi berarti bisa istri baru. Bukan. Nanti istrinya berubah, suaminya berubah. Yang belum dapat kekasih yang baik, nanti bisa bernyanyi. Apa itu lagunya itu? Berikan aku kekasih yang baik hati. Wah ya, yang diimpi-impikan. Nah sekarang Bapak Saudara masalahnya apa? Kemana kita mencari kerajaan ini? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah itu? Di mana kerajaan Allah itu Bapak Saudara? Di mana kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah kan di surga kan ya? Betul ya? Betul enggak? Betul? Kerajaan Allah di surga dong ya. Kalau begitu kita harus tunggu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Baru kita akan dibawa ke surga. Lalu kita akan hidup dalam kekuasaan Allah. Yang akan kita tinggalkan. Barulah kita bebas dari ini, yang merdeka dari ini. Kalau begitu lama banget. Sekarang ya gak bisa dong kita makmur. Tunggu Yesus datang yang kedua kali. Kalau kerajaan Allah itu di surga. Mari kita belajar bersama. Di mana sih kerajaan Allah itu? Mari kita belajar bersama. Pertama saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya dulu. Kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama atau tidak? Karena saya pernah membaca sebuah tulisan, dia katakan kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama, berbeda. Kerajaan surga itu di surga, kerajaan Allah yang di bumi gitu. Kerajaan Allah
Injil, Markus, Lukas itu menulis selalu kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tapi giliran kita tiba di kitab Matius, dia selalu berkata kerajaan surga, kerajaan surga. Hanya 5 kali dia berkata kerajaan Allah. Lalu kenapa mesti ada kerajaan surga? Ya, jadi kalau saya melihat dari tulisan dari para ahli teolog, ya, sama dengan Pak Teguh. Berarti Pak Teguh ini udah bisa masuk dari golongan ahli teolog ini. Hasilnya sama. Kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama. Lalu kenapa Matius memakai kerajaan surga? Di dalam Injil hanya ada 68 kali kerajaan Allah dan kerajaan surga, ya, hanya ada 68 kali. 32 kali kerajaan surga hanya ada di Matius. Jadi hanya Matius yang mencatat kerajaan surga. Tapi dikatakan pada intinya artinya sama. Lalu kenapa Matius menulis kerajaan surga? Itu karena orang Yahudi, ya, karena orang Yahudi menyebut nama Allah itu adalah sesuatu yang sakral. Sakral. Jadi mereka menghindari penggunaan nama Allah. Tetapi ketika mereka berkata kerajaan surga, artinya sama dengan kerajaan Allah. Jadi kita semua paham, oke? Contohnya di dalam Matius 19 ayat 23 dia berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia katakan sukar bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi ayat selanjutnya dia berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 23 dia berkata surga, ayat 24 dia Allah, menunjukkan bahwa artinya sama. Tepuk tangan dulu untuk Pak Teguh dan yang lainnya. Wah, hebat, masuk dalam golongan ahli teolog. Haleluya. Jadi kita sedikit belajar, karena saya juga belajar. Jadi saat ini kita membaca kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ketika kita berkata, ketika saya berkata, ketika kita membaca kerajaan Allah atau kerajaan surga, artinya sama. Sekarang artinya sama. Kerajaan Allah itu apa kalau begitu? Kerajaan surga itu apa kalau begitu? Kerajaan Allah adalah, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak bingung. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah. Sekarang di bumi ini sudah ada belum pemerintahan Allah? Sudah ada belum? Yang berkata sudah ada, angkat tangan. Muncul 2 ahli teolog luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Lilin dan Pak Teguh. Ya, kerajaan Allah sudah ada di muka bumi ini. Kapan? Kapan dimulai? Kapan kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Adam dan Hawa sebelumnya hidup di Taman Eden, mereka berada dalam pemerintahan Allah, ya. Tapi akhirnya mereka melakukan dosa, ya. Kita sedikit-sedikit belajar, ya, sama-sama belajar. Tapi akhirnya Adam dan Hawa melakukan dosa. Jadi saat mereka dalam Taman Eden, mereka diperintah oleh Allah secara langsung, ya. Lalu ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka keluar dari pemerintahan Allah. Mereka keluar dari pemerintahan Allah. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketika kita tidak taat, kita keluar dari pemerintahan Allah, ya. Begitu Allah tidak lagi memerintah sepenuhnya atas Adam dan Hawa, atau saya katakan atas manusia, maka mulailah apa? Egonya, monster masuk di dalam dirinya, nafsunya, itulah yang memerintah di dalam hidup manusia. Niang, setan, dunia, kedagingan terus-menerus memerintah manusia. Maka semakin hari manusia semakin hancur, manusia semakin rusak. Sejak itu Bapak Saudara, manusia tidak lagi hidup dalam kerajaan
coba baca. Yuk, ada tadi Matius 3 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 3 ayat 2 berkata 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus sudah di bumi dekat. Sudah bersama dengan kita, ada bersama dengan kita. Yang mempunyai kerajaan surga sudah ada di bumi bersama dengan kita, hadir bersama dengan kita, Bapak Saudara. Dan Yohanes 8 ayat 12 berkata, baca lagi kok. Yohanes 8 ayat 12 berkata, sama-sama 1, 2, 3. Yesus berkata, akulah 1, 2, 3, akulah terang dunia. Barang siapa mengetahui Oke, stop sampai di situ. Akulah terang dunia. Ketika dia datang, sebelum dia dibaptis, dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi Bapak Saudara, asal kita ikut perintah Tuhan, mau diperintah oleh Tuhan Yesus, mau ikut dengan Tuhan Yesus, maka otomatis Bapak Saudara, kita dibawa keluar dari pemerintahan kegelapan. Saat kita bertobat dan percaya mengikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, artinya kita diperintah kembali oleh Allah. Jadi saat kita percaya, saat kita melakukan perintahnya, maka kita sedang berada di bawah pemerintahan Allah, sedang berada di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekarang pertanyaannya, seberapa sering kita berada di dalam kerajaan Allah? Seberapa sering kita mau diperintah oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya. Tadi temanya saya katakan apa? Keluar dari kurungan. Jadi ketika kita melakukan perintah Allah, itu kita keluar dari kurungan niat, ya. Seberapa sering kita keluar, seberapa sering kita diperintah oleh Tuhan, seberapa sering kita berada dalam kerajaan Allah. Apakah sekali setahun, atau 2 jam per minggu, atau ketika keadaan sedang baik-baik saja? Kalau semua baik, keuangan baik, apalagi baik, kesehatan baik, kita berada di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu apa? Minggu lalu saya katakan, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal apa? Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Ya. Kalau baik-baik saja saya damai. Kalau tidak ada masalah saya damai. Kalau semua beres, tidak ada penyakit, damai, sukacita. Kalau ada masalah, langsung berantakan hati dan pikiran, ya, muncul, masuk lagi di dalam kurungan emosional, apalagi sakit hati, apalagi kemarahan, masuk lagi dalam kurungan niat, ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita benar-benar keluar dari kurungan. Jangan mau dikurung terus oleh niat-niat duniawi ini, niat-niat setan, niat-niat kedagingan kita. Kerajaan Allah, tadi saya katakan, adalah pemerintahan Allah. Biarlah kita berada dalam kerajaan Allah terus-menerus. Artinya biarlah kita mau diperintah oleh Allah terus-menerus, bukan hanya kadang-kadang dan ketika baik, ketika begini. Bagaimana caranya supaya saya terus-menerus di dalam kerajaan Allah? Kalau dalam perjanjian baru dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Lalu di dalam Mazmur arti yang sama dengan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau ini kita baca Mazmur 112. Ini ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Di hari raya ini kita ingat Mazmur 112 ya. Coba Mazmur 112 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Atau semua hanya menunggu yang di depan LCD? Mazmur 112 ya. Saya baca untuk kita semua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Allah, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini artinya sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, takut akan Allah dan suka akan segala perintahnya. Nanti baca ini sampai selesai Mazmur 112 ini ya. Ini saya buat menjadi ayat hafalan kita ya. Karena ini semua kebutuhan kita, harapan kita. Ada salah satu ayat di sana yang sering saya sampaikan menjadi doa berkat. Di dalam ayat 4 di sana dikatakan di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ya. Ketika kita takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintahnya, artinya kita masuk di dalam kerajaan Allah, otomatis dalam kegelapan kita akan muncul terang Bapak Ibu Saudara, ya. Maka hari ini kita belajar bagaimana solusi mengusir niat dari hidup kita, atau bagaimana cara keluar dari kerajaan niat atau kegelapan dan masuk dalam kerajaan Allah, atau bagaimana caranya bebas dari kurungan. Yang pertama dari pelajaran kita tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Caranya tinggallah di dalam aku dan takutlah akan Tuhan. Yang kedua, dan kebenarannya. Kebenarannya itu artinya aku di dalam kamu, ya. Tuhan di dalam kita dan suka segala perintahnya, artinya hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, semua ketakutan, semua kegelapan yang ada di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam masa depan kita, dari sini kita udah bisa nebak-nebak ya kan. Masa depanku nanti, waduh kalau begini terus ya, udah nggak bisa, nggak ada harapan. Udah bisa ditebak-tebak, dilihat gitu ya. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Bapak Ibu Saudara, semua serba otomatis Bapak Ibu Saudara. Ketakutan, kegelapan dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam masa depan kita, dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu akan menyingkir Bapak Ibu Saudara. Dan sebaliknya, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepada kita. Dan semua yang ada di dalam Mazmur 112 ini, nanti saya akan ajak kita semua memperkatakan 112 ya, jangan ditutup dulu. Janji-janjinya yang masih banyak dalam firman Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Kerajaan Allah tadi saya katakan, diperintah Allah terus menerus, itu kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah atau diperintah Allah terus menerus sama nanti adalah hidup kekal. Hidup kekal nanti kita akan diperintah Allah terus menerus. Pemerintahnya hanya satu, yaitu Allah. Kita akan di bawah pemerintahannya. Itu namanya hidup kekal Bapak Saudara.
dulu kalau kita taat terus kepada Tuhan? Surga. Yang lain? Ya. Surga itu ada atau enggak, atau hanya kerajaan Allah yang ini maksudnya? Kalau di dalam firman Tuhan memang tidak dijelaskan apa surga itu secara keseluruhan. Jadi orang ahli-ahli teolog mesti menyelidiki. Tetapi dalam firman Tuhan di dalam Wahyu jelas diberitahukan bahwa surga itu ada. Gerbangnya seperti apa? Terbuat dari apa? Mutiara, ya. Lantainya terbuat dari emas. Surga itu ada. Surga itu ada. Nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali akan ada langit dan bumi yang baru. Jadi ini belum surga, Pak, ya. Jadi ini belum sampai. Kerajaan Allah sudah ada di muka bumi ini. Tapi belum surga. Karena apa? Karena belum Tuhan yang memerintah sepenuhnya. Masih ada tadi apa? Niat setan, niat duniawi, masih ada kedagingan kita. Tetapi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara, akan turun dari surga langit dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Bumi ini nanti akan dilenyapkan, akan dihancurkan, ya. Akan turun dari surga langit dan bumi yang baru, ya. Dan Allah akan memerintah di sana. Tidak ada lagi kedagingan, keduniawian, niat tidak ada. Full. Hanya Allah yang memerintah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sekarang memang kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Bagi kita yang taat dan percaya kepadanya, kita diperintah oleh Allah. Tapi nanti akan disempurnakan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hidup kita berikan kepada Tuhan untuk dipimpin oleh kerajaan Allah. Mari hidup dalam kerajaan Allah. Jangan mau terus di dalam penguasaan dunia. Gak enak, gak bisa berkarya, gak bisa bahagia, gak bisa melakukan apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua mau merayakan kemenangan, kebebasan, keluar dari kurungan yang membuat kita tidak bisa berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Kita mau keluar dari keterikatan dosa, dari hidup lama kita. Mari kita rayakan tahun baru yang penuh syukur ini, Imlek ini, ya, dengan mengambil komitmen kita untuk tidak mau lagi keluar masuk dalam kurungan, tetapi mengambil komitmen untuk kita mengiring Yesus. Seperti tadi pujian yang pertama, apa tuh? Yesus, bukan itu. Oh ya, Yesus, ya itu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi prakteknya karena masih banyak niat, Bapak Ibu Saudara, kadang kita cinta Tuhan, kadang kita cinta kedagingan kita, kita cinta emosi kita cinta kemarahan kita cinta sakit hati kita cinta sakit penyakit kita cinta apa lagi, ya? Kita cinta kemalasan kita, ya. Tetapi hari ini mari kita ambil keputusan mengikut Tuhan selama-lamanya, ya. Biar ini menjadi janji kita kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Saudara? Tuhan berkata Dia datang untuk melenyapkan segala kelemahan, dan Dia membawa kita kepada jalan terang yang penuh dengan berkat-berkat kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan yang diharapkan oleh segala bangsa-bangsa. Itu hanya tambahan yang akan diberikan kepada kita. Kita akan hidup dengan berlimpah dalam segala kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari saat ini kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, penuh syukur. Kalau kita sudah mengalami kemenangan, niat sudah pergi, apa yang dilakukan? Tadi dikatakan ada pembagian angpau, ada apa lagi? Ada pesta, makan-makan, kumpul keluarga, ya. Maka kalau kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kebebasan kepada kita, Tuhan telah
yang pertama kita harus mengucap syukur. Mulut kita harus mengucap syukur, bukan hanya di dalam hati. Doaku bersyukur cukup ya. Tetapi mulut kita harus mengaku terima kasih Tuhan karena kebebasan, karena kemenangan, karena kehadiran-Mu. Maka Bapak Ibu Saudara, banyak alasan untuk kita bersyukur. Banyak alasan untuk kita tidak bersyukur, tetapi lebih banyak alasan untuk kita bersyukur. Amin. Ada yang sedang tidak bersyukur? Hatinya lagi jengkel, pikirannya lagi kacau, masalah tentang ini dan itu banyak. Tapi lebih banyak alasan untuk kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara bisa minum? Bisa minum? Bisa. Kalau nggak bisa minum bagaimana? Banyak yang nggak bisa minum, nggak bisa makan aja nggak bisa, harus lewat selang. Apa itu nggak syukur yang besar? Maaf, Bapak Ibu Saudara bisa buang air kecil? Bisa? Banyak yang nggak bisa buang air kecil, Bapak Ibu Saudara. Ada yang nggak bisa buang air besar. Sampai 1 jam di toilet harus minum dulu. Apa itu namanya? Dulu kolaks ya. Harus minum dulu kolaks dulu. Terus menerus seperti itu. Hancur wasirnya. Ya. Banyak alasan kita untuk bersyukur, sekalipun banyak alasan untuk membuat kita berduka, Bapak Saudara. Tapi lebih banyak alasan yang membuat kita harus bersyukur. Jadi oleh karena itu ucapkan, dari mulut kita harus diakui, jangan dipendam di dalam hati. Karena ketika kita berkata aku bersyukur kepada Tuhan, saat itu kita masuk dalam kerajaan Allah, kita masuk dalam pemerintahan Allah. Karena perintah Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita tidak mengucap syukur, kita masuk di dalam kurungan seperti dikejar-kejar diam, Bapak Ibu Saudara. Itu harus kita lakukan lewat mulut. Lewat apa lagi kita harus bersyukur, ya? Kita bersyukur dengan menunjukkan bahwa kita mencintai Dia, setia beribadah, setia melayani, setia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita lihat bisa mengucap syukur, menunjukkan kebahagiaan kita dengan apa? Dengan kebersamaan yang seperti yang dikatakan mereka makan bersama, kumpul keluarga, menikmati makan minum, ya, berbagi dengan orang lain. Itu namanya kita juga menunjukkan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga apa? Jangan lupa bagi angpaunya. Itu sebagai tanda syukur. Itu yang pertama kemana? Persembahkan kepada Tuhan, Bapak Saudara. Udah ada yang mulai bagi-bagi angpau kan? Jangan lupa persembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Persembahkan kepada Tuhan. Persembahan sebagai tanda ucapan syukur Tuhan sudah berikan banyak nikmat dalam kehidupan kita, ya. Baru kita berikan kepada tradisi, sesuai dengan tradisi, ya, kepada yang belum menikah, kepada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan dalam hati kita. Mari kita bersukacita hari ini, kita nyanyikan satu pujian, kita berangkat lagi ke China, dipimpin oleh hambanya. Saya pakai contekan, ya. Yang paling mudah aja ya. Cu Yesus ini. Nah, oh, I need Yesus, dan I need, ya. Bahasa Indonesianya lagu itu. Aku cinta Yesus, dalam sekali, ya. Jadi aku mencintai Yesus sangat dalam. Kalau bahasa Jawanya, aku tresno Yesus, jero banget. Jadi aku cinta Yesus sangat dalam. Haleluya.
Oh Yesus, aku cinta Yesus. Jeruk dalam ya kan? Tirukan gerakan tenang ya. Semua bikin. Salah satu nikmat yang bisa kita syukuri adalah bisa bergerak, Pak. Kiri dan kanan, enak kan? Mau tegang terus? Mau tegang terus? Enggak mau ya. Saya melihat ada YouTube, ada penyakit apa tuh ya? Tubuhnya semua seperti kayu. Ada suami istrinya sakit, tubuhnya seperti kayu. Jadi tegang terus seperti ini. Hanya mukanya aja yang bisa ngomong lirik-lirik. Jadi otomatis semua diurus sama suaminya. Pakaiin baju semuanya. Mau ditidurkan ya kayak kayu, diangkat kayak kayu beneran. Nggak bisa ngapa-ngapain, tegang. Nah sekarang kita nikmat yang kita syukuri. Wow enak sekali. Bisa ya, wah bisa. Itu ya enak. Oke, ayo jeruk. Ayo sampai tunduk. Silakan. Oke, silakan 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Saat ini saya mau mengajak kita untuk berdoa. Haleluya. Tadi saya katakan saya mau mengajak kita untuk berdoa dari Mazmur 112. Haleluya. Mari tirukan saya berdoa pada saat ini sesuai dari Mazmur ini nanti yang saya akan bacakan untuk kita semua, dan itu menjadi contoh nanti kalau Bapak Ibu Saudara berdoa di rumah ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar yang Engkau berikan dalam hidupku sepanjang tahun, dan hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan aku datang bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau berada di dalam pemerintahan Allah, dalam kerajaan Allah, keluar dari kurungan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya percaya anak cucuku akan berkasa di bumi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahku dalam nama Tuhan Yesus. Kebajikanku tetap untuk selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan melakukan urusanku dengan sewajarnya
Allah memerintah atas kami semua saat ini. Kerajaan Allah memerintah atas gereja Tuhan di tempat ini. Tidak ada kekuatan yang lain, kuasa yang lain yang mau mencuri damai sejahtera kami, yang mau mencuri sukacita kami, yang mau mencuri kebenaran dari hidup kami. Semuanya sudah kabur keluar dalam nama Yesus, oleh karena kerajaan Allah yang memerintah di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau berikan. Terima kasih untuk kebenaran yang memerintah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih pada Amin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah menyertai ibu dan sekeluarga. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan Kung Si Fa Cai, Xinian Kuai Le, Senti Jian Kang, Wan Si Ri, Nian Nian Yu Yi, Ta Ji Ta Li. Artinya, amin amin, sedikit bahagia. Artinya, Kung Si Fa Cai, selamat kesejahteraan. Xinian Kuai Le, selamat tahun baru, kebahagiaan tahun baru. Senti Jian Kang, kiranya selalu sehat. Wan Si Ri, kiranya semuanya keinginan terpenuhi. Nian Nian Yu Yi, kiranya tiap tahun selalu makmur. Ta Ji Ta Li, kiranya mendapat berkah dan keuntungan yang besar. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan menyampaikan pengumuman untuk minggu depan tetap ada sekolah minggu jam 9 dan ada ibadah pukul 5 tepat. Diharapkan semua jemaat untuk hadir tepat waktu. Amin. Doa berkat dipimpin oleh Ibu. Haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Kita agungkan Tuhan kita. Haleluya.
berkati seluruh umat-Mu. Biar kerajaan Allah juga yang memerintah untuk kesehatan mereka. Segala kelemahan-kelemahan pada tubuh, sakit penyakit, semua dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Bapa kita, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih, haleluya. Tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau. Dan biarlah kemuliaan Tuhan melingkupi hidupmu dan kepak sayapnya menaungi engkau, memelihara nyawamu kemanapun engkau melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam segala kegelapan, biarlah terang Tuhan yang menyinari, sehingga engkau dapat melihat kebenarannya memerintah di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Biarlah kebahagiaan oleh karena takut akan Tuhan dan karena suka akan segala perintahnya turun menjadi bagianmu. Dalam nama Tuhan Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala rahmat yang Kau berikan dalam hidup kami. Sekali lagi kami memberikan ampau yang besar untuk Kau ya Tuhan. Dan biarlah ampau ini mengungkapkan rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai pekerjaan kami, Tuhan menyertai keluarga kami, Tuhan menyertai setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami dapat memberikan ampau ini dengan penuh hati yang sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu kita setiap harinya puji Tuhan. Amin. Dapat ampau. Wow, hari ini kita dapat ampau dikasih sama Bapak Ibu Gembala. Gitu, betul. Ya, Ibu di depan apa Ibu di sana? Di sini Mas. Oh di sini aja. Hah? Ibu yang jalan, Mei masuk. Hah? Oh ya betul. Ibu di depan sini sama Bapak. Yang lainnya berbaris muter.